Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Semoga kabarnya semuanya sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang mental. Begini ya, dalam suatu pergaulan, kadang-kadang kita itu sering bertemu dengan berbagai karakter. Ada karakternya yang A, ada karakternya yang B, ada karakter yang C. Dan kita bisa mempelajari berbagai karakter tersebut. Apakah karakter-karakter tersebut, kalau yang positif atau kalau yang negatif, ada enggak dalam diri kita? Artinya kita itu akan memperbaiki. Ketika ada karakter negatif, maka kita akan berusaha menjadi karakter yang positif. Begini ya, saya kan pernah bergaul dengan orang. Orangnya itu merasa minder ya, merasa mengisolasi diri. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan dia tuh merasa dirinya itu tidak bisa ya, merasa tidak klop dengan saya, jadi selalu minggir. Saya juga heran, kenapa ini orang seperti itu gitu. Misalnya saya ajak olahraga. Katanya begini, saya nggak mungkin olahraga. Saya permasalahan masih banyak. Saya utang-utang masih banyak. Saya heran, kenapa olahraga dihubungkan dengan permasalahan. Olahraga itu ya, kalau kita tidak meluangkan waktu, kita tidak akan bisa olahraga. Tetapi olahraga itu harus karena kita bisa meluangkan waktu. Itu contohnya. Jadi yang saya pelajari dari dia, itu selalu mengeluh, selalu merasa hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Selalu seperti sedih, selalu merasa kalau dirinya itu terhimpit oleh beban, selalu mengatakan bahwa dia tidak punya uang, selalu merasa bahwa permasalahan hidupnya itu lebih banyak daripada orang lain. Jadi mendekati kepada mental block. Kenapa saya mengatakan mental block? Apa sebenarnya yang disebut dengan mental block? Mental block itu adalah ya, ketidakyakinan dari dalam diri sendiri yang berasal dari pemikiran bawah sadar yang kemudian ditransfer ke pikiran sadar. Sehingga dia menjadi tidak produktif. Dan pada akhirnya dia susah untuk maju dan susah untuk sukses. Karena orang yang bermental block itu 3S dan 3T. Dia merasa susah, sulit, sukar. 3T, tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin. Nah, 3S dan 3T itu ada dalam dirinya sehingga memblokade pikirannya untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya maju. Akhirnya orang tersebut tidak akan produktif karena merasa tidak bisa, tidak mungkin, tidak yakin, tidak mampu, merasa susah, sulit, sukar. Nah, orang-orang yang seperti ini akan sangat sulit sekali untuk berkembang dan maju karena pikirannya terkungkung dan terblokade oleh hal-hal yang sifatnya negatif yang berasal dari dalam diri sendiri. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi orang-orang yang bermental block, yang pertama, kita rubah mindset kita dengan cara hempaskan, buang, bebaskan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Kemudian kita tanamkan pikiran positif. Tanamkan dalam diri bahwa saya bisa, saya mampu, saya bisa seperti layaknya orang lain. Kemudian sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kemudian yang selanjutnya, kita belajar keterampilan. Minimal keterampilan yang standar ya, sama dengan orang lain bisa, kita juga bisa.
Atau lebih bagus kita mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang orang lain tidak bisa. Artinya ketika kita memiliki keterampilan, maka ketika kita hidup bermasyarakat, kita akan tumbuh rasa percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah supaya kita tidak memiliki mental block, rajin olahraga. Jangan bosan kalau saya mengatakan bahwa olahraga akan membuat seseorang menjadi percaya diri. Karena olahraga itu sebenarnya fungsinya salah satunya memperbaiki mental. Jadi selain fungsi olahraga itu untuk meningkatkan kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah penyakit, juga fungsi dari olahraga adalah meningkatkan rasa percaya diri atau memperbaiki mental. Kemudian supaya kita juga tidak kita menghindarkan diri dari mental block, kita bergaul dengan banyak orang. Syukur kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih atau orang-orang yang berpikiran maju. Kita berteman dengan orang-orang yang berpikiran maju. Sehingga ketika kita berteman dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan terpengaruhi sedikit demi sedikit dan akan merubah mindset atau pola pikir kita menjadi positif. Jadi kita akan melakukan hal-hal yang positif dan berpikir positif. Itulah cara-cara supaya kita tidak memiliki mental block. Mungkin ya hal ini merasa tidak bisa, tidak mampu. Itu kebanyakan orang juga pernah mengalami seperti ini. Pernah mengalami rasa-rasa ketidakpercayaan diri. Namun ini harus segera diatasi supaya kita menjadi manusia yang lebih produktif sehingga kita bisa mencapai kemajuan dan kesuksesan. Jangan sampai kita memiliki mental block yang kalau tidak diatasi maka ini akan menjadi minder dan minder akan lebih parah lagi. Karena kita merasa diri kita itu terlalu banyak kekurangan. Kalau orang minder itu orang yang berfokus kepada kelemahan diri. Kalau orang sombong itu orang yang berfokus kepada kelebihan diri. Mungkin itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua belajar memperbaiki diri dan menghempaskan apa itu mental block supaya kita hidup menjadi lebih produktif lagi, supaya kita hidup menjadi maju berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.